Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul dan Jalal Khair dengan NIM 2421200018. Sini saya akan menyelesaikan video saya yang berjudul tentang sumber-sumber ajaran akhlak tasawuf. Masuklah kita materi yang pertama, yaitu pengertian akhlak, etika, moral, dan tasawuf. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlaq adalah bentuk jamak dari khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Seakar kata dengan kata khalaqa, berarti menciptakan, menjadi, membuat. Khaliq berarti menciptakan, membuat makhluk. Berarti ciptaan, buatan, dan makhluk yang berarti patut, pantas, hingga berbagai makna tersebut tetap saling berhubungan. Di antaranya adalah kata al-akhlak, artinya ciptaan, artinya menciptakan suatu tanpa didahului oleh sebab. Contoh, atau dengan kata lain, menciptakan suatu dari tiada menjadi ada. Secara etimologis, beberapa definisi oleh para pakar, salah satu yaitu pendapat dari Imam Al-Ghazali. Akhlak adalah daya, kekuatan, atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Pengertian di atas menggambarkan bahwa tingkah laku merupakan bentuk kepribadian yang muncul dari dalam diri seorang yang bersifat spontan tanpa dibuat-buat. Jika baik menurut pandangan agama, maka tindakan ini dinamakan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Yang kedua yaitu etika. Etika yang berasal dari Yunani kuno, ethos. Kata ethos dalam bentuk tanggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, tat edha, yang berarti adat, kebiasaan, dan arti inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika oleh filsafat besar Yunani Aristoteles. Sudah dipakai sebagai filsafat moral. Etika merupakan teori matang perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruknya. Baik atau buruk mengandung 3 pengertian. Yang pertama, nilai atau norma yang menjadi pegangan orang dalam mengatur tingkah lakunya. 2. Kumpulan asas atau nilai norma. 3. Ilmu tentang baik dan buruknya. Etika memiliki 3 posisi, yakni etika sebagai sistem nilai kode etik dan filsafat moral. Sistem nilai. Pertama, sistem nilai. Etika berarti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2. Kode etik. Etika berarti asas atau nilai moral, contohnya kode etik dalam jurnalistik dan kedokteran. 3. Filsafat moral, memiliki kedudukan sebagai ilmu, bukan sebagai ajaran. Dan selanjutnya adalah moral. Moral ada kutipan dari Meosri B. Mitchell. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu jamak dari mos, yang berarti adat, kebiasaan dalam bahasa Indonesia. Moral diartikan susila. Moral artinya sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran tindakan yang oleh umum diterima, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Moralitas terbagi menjadi 2, yaitu objektif dan subjektif. A. Moral objektif. Moral objektif adalah moralitas yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan terlepas dari modifikasi kehendakan dari perilakunya. B. Moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang suatu perbuatan ditinjau dari kondisi pengetahuan, pusat perhatian dari pelakunya, latar belakangnya, stabilitas emosionalnya, serta perilaku personal lainnya. Istilah akhlak, etika, dan moral menentukan sifat baik dan buruk sikap perbuatan manusia. Perbedaan terletak pada sumber masing-masing akhlak. Bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Sunnah Rasul. Etika sumbernya dari akal pikiran, dan moral
bersumber pada adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun sumbernya berbeda, namun ketika istilah ini digunakan dengan makna yang sama dan bahkan dipertukarkan. Yang keempat adalah pengertian tasawuf. Apa sih tasawuf? Tasawuf secara etimologis maupun terminologi para ahli berbeda pendapat. Di antara sebagai bentuk tasawuf yang dikonotasikan dengan ahlul suffah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya banyak diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya kepada Allah. 2. Ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata sofa. Lafaz tersebut berbentuk dengan fi'il mabni majhul, sehingga mereka menjadi isim muhlaq dengan huruf ya, nisbah yang berarti nama bagi orang yang bersih atau suci. 3. Istilah tasawuf berasal dari kata saf, maka makna tasawuf ini disebabkan kepada orang-orang yang ketika sholat berada di saf yang paling depan. 4. Pendapat lain mengatakan istilah tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Sufi, sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian saya. Secara istilah tentang tasawuf dalam hal ini para ahli juga memiliki pendapat masing-masing. Di antara menurut Al-Juraini, ketika dia ditanya tentang tasawuf, Al-Juraini menjawab, masuk ke dalam segala bukti akhlak yang mulia dan keluar dari budi pekerti. Yang ketiga, menurut Muhammad Al-Qassab, tasawuf adalah akhlak manusia yang timbul pada waktu mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia pula. Yaitu, maksudnya kita mengenai selanjutnya ruang lingkup akhlak relatif kehidupan. Pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah adalah karena manusia adalah ciptaan Allah, maka pada hakikatnya tidak mempunyai kewenangan sedikit pun kepada Allah. Sekeras-kerasnya manusia menantangnya hanya akan menimbulkan kesia-siaan, bahkan kerugian besar. Secara kodrat atas dasar kerelaan ataupun keterpaksaan, pada akhirnya baru tunduk dan patuh kepada Tuhan yang menghidupkan dan mematikan manusia. 2. Akhlak kepada sesama manusia. Cinta kepada dan yang keempat, yang terakhir, akhlak kepada tetangga. Dan kesimpulannya adalah dalam kehidupan sehari sering dijumpai kata akhlak etika merupakan tingkah laku manusia hampir sama. Namun jika dilihat dari sumbernya, ketika kata tersebut dalam Al-Quran, yang dimana Quran menyebutkan dalam Quran surah 6 ayat 68 ayat 4, wa inna la'allaka khuluqil azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.